Hai semua, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Terima kasih buat dukung kalian melalui subscribe dan udah nontonin video-video dari kita. Terima kasih buat semuanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dan klik tombol loncengnya dan tontonin video-video yang ada di YouTube kita ini. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau bahas masih seputaran tentang Latsar, tapi ini udah di posisi sesi-sesi terakhir. Jadi kita bahas tentang rancangan aktualisasi habituasi. Untuk video sebelumnya aku udah bagikan buat teman-teman materi pembelajarannya dan apa yang perlu kalian perhatikan sebelum Latsar dan gimana cara penilaian Latsar biar kalian menjadi peserta terbaik atau biar kalian gak remedial atau kalian biar gak lulus jadi CPNS. Aku udah jelasin semua, kalian bisa tonton di videonya, ada 2 video Latsar yang aku udah bagikan tentang seputaran Latsar ini, bisa kalian tonton sampai selesai biar kalian mengerti gimana Latsar walaupun kalian belum melaksanakan Latsar. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi di video kali ini kita mau bahas tentang gimana cara pengambilan judul aktualisasi habituasi atau judul rancangan aktualisasi habituasi biar kalian dapat nilai tinggi, karena ada syarat-syaratnya juga. Dari rancangan aktualisasi habituasi ini kita dapat nilai 20% kalau ada syarat-syaratnya, ada 5 indikator. Terus gimana sistem penilaian aktualisasi, gimana cara menentukan judul biar nggak menjebak diri sendiri atau menyusahkan diri sendiri. Terus gimana cara menyusun rancangan aktualisasi habituasi ini, dan apa hubungannya sih Latsar ini dengan rancangan aktualisasi habituasi gitu, dan apa itu rancangan aktualisasi habituasi. Nah, jadi teman-teman, rancangan aktualisasi itu adalah kita merancang nilai-nilai dasar aktualisasi, di mana diawali dengan penyusunan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar, di mana akan menghasilkan sebuah dokumen yang disebut dengan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS. Nanti kalian bakal tahu nilai-nilai dasar profesi PNS itu apa, karena bakal dibahas di materi pembelajaran Latsar. Kalau kalian mau tahu bisa tonton video sebelum video ini, udah aku share juga. Jadi contoh nilai-nilai dasar profesi PNS itu adalah profesional, terus cepat dan tepat, anti korupsi, komitmen mutu, yang kayak gitu masih banyak, tentang bertanggung jawab gitu teman-teman. Nah, kenapa rancangan aktualisasi ini harus ada, harus dilakukan? Iya, karena ini adalah bagian dari kewajiban seorang peserta Latsar teman-teman, dan dituntut kita harus bisa menyusun rancangan kegiatan aktualisasi. Kenapa dituntut harus bisa? Karena ini sebagai bukti bahwa kita berhasil mengikuti materi pembelajaran selama Latsar. Jadi rancangan aktualisasi habituasi yang kita susun nanti bakal kita bawa untuk kita laksanakan di tempat tugas kita atau di tempat kita magang gitu teman-teman. Nah, sebelum menentukan judul, kalian perlu tahu teman-teman, ada indikator-indikator penilaian dalam pembuatan judul. Dan kalian harus tahu juga dalam pembuatan judul ini, tadi di awal aku udah bilang jangan kalian mempersulit diri sendiri. Misalnya jangan menciptakan sebuah gagasan tapi kalian yang mengeluarkan banyak pengeluaran. Misalnya jangan menciptakan gagasan membangun WC gitu, membangun WC buat masyarakat. Kan nggak mungkin kalian membangun WC untuk beberapa rumah tangga yang nggak punya WC gitu teman-teman. Misalnya isunya adalah di lingkungan wilayah kerja kalian banyak masyarakat yang buang air besar sembarang. Terus penyelesaiannya nggak mungkin hanya edukasi kan biar terlaksana. Berarti kalian harus mendirikan WC biar mereka buang air besarnya di WC. Nah, terus kalian dari mana dapat dananya untuk pembangunan WC gitu. Jadi ambillah suatu memang isu yang aktual tapi bisa kalian selesaikan. Jangan membuat judul yang mempersulit diri kalian sendiri atau membuat judul yang keren tapi kalian gak mampu menyelesaikannya. Nah, ada 5 indikator teman-teman dalam penilaian rancangan aktualisasi. Seperti yang aku bilang, untuk bobot penilaian rancangan aktualisasi ini adalah 20%, dimana kalau kualitas penetapan isunya bagus maka dapat nilai 5%. Kalau jumlah rencana kegiatannya bagus dapat nilai maksimal 3%. Kualitas rencana kegiatan bagus dapat nilai maksimal 5%, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi 5%, teknik komunikasi 2%. Jadi total nilai kalau semuanya komplit 20%. Nah, gimana cara penilaiannya? Nah, untuk level kualitas penetapan isu teman-teman, jadi kalau dapat ada terbagi 4 level. Nah, level keempat ini adalah nilai 80,01 sampai dengan 100. Nanti aku bakal jelasin di slide setelah penjelasan 5 indikator ini. Nah, ini teman-teman level kualitas penetapan isu, yaitu kalau 4
Isu yang kalian angkat aktual dan berdampak pada unit kerja atau cakupan yang lebih luas. Kalau level 3, isu yang peserta angkat aktual tapi hanya berdampak pada individu. Untuk level 2, isu yang diangkat tidak aktual. Untuk level 1 tidak dapat dikategorikan sebagai isu. Usahakan teman-teman jangan sampai di level 1, usahakan semua dapat level 4. Terus untuk level kualitas kegiatan. Level 4, kegiatan yang dipilih relevan dan penyelesaian isu. Penyusunan tahapan tergambar jelas. Level 3, kegiatan yang dipilih relevan dengan penyelesaian isu. Penyusunan tahapan tidak tergambar jelas. Level 2, kegiatan yang dipilih kurang relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tergambar dengan jelas. Level 1, kegiatan yang dipilih tidak relevan dengan penyelesaian isu, penyusunan tahapan tidak tergambar dengan jelas. Nah, untuk relevansi kegiatan dengan aktualisasi, level 4, aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Jadi, setelah kalian menentukan gagasan, rancangan aktualisasi habituasi, usahakan kegiatan yang kalian lakukan di setiap kegiatan ada menjelaskan nilai-nilai dasar PNS, menjelaskan kedudukan PNS, menjelaskan peran PNS dalam NKRI. Nah, ini kalian udah dapat level nilai 4. Nah, kalau level nilai 3, aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan sebagian besar kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk level 2, aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan separuh kegiatan yang telah ditetapkan. Dan level 1, aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yang mendasari kegiatan relevan dengan sebagian kecil kegiatan yang telah ditetapkan. Nah, teman-teman, kan ada tadi indikatornya juga penilaian teknik komunikasi. Nah, di sini kalau kalian mau dapat level 4, teknik komunikasinya peserta, jadi kalian harus mampu menjelaskan rancangan aktualisasi kalian dengan baik dan mampu juga merespons semua pertanyaan dari pembimbing dan penguji. Untuk level 3, peserta harus mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dengan baik, tetapi kurang mampu merespon pertanyaan. Jadi, walaupun kalian mempresentasikan dengan baik rancangan aktualisasi habituasi kalian, tapi ketika penguji atau pembimbing bertanya kalian nggak bisa menjawab, maka dapatnya level 3. Ya boleh lah, daripada nggak lulus ya. Tapi setidaknya kalian harus mendapat yang terbaik. Terus level 2, peserta kurang mampu menjelaskan rancangan aktualisasi dan kurang mampu merespon pertanyaan. Level 1, peserta tidak mampu mempresentasikan rancangan aktualisasi. Untuk nilai kompetensi dari masing-masing level dari 5 indikator tadi, jadi kalau kalian dapat level 4 itu nilainya 80,01 sampai dengan 100. Kalau level 3, 70,01 sampai dengan 80,00. Dan untuk level 2 nilainya 60,01 sampai dengan 70,00. Dan level 1 nilainya adalah 0 sampai dengan 60. Makanya usahakan kalian masuk di level 4. Atau paling enggak ya harus bermimpi tinggi lah dan berusaha lebih baik. Jangan sampai di 1. Minimalnya 3, maksimalnya 4. Nah, gimana cara pengambilan judul rancangan aktualisasi, teman-teman? Ini sebisa mungkin aku udah ringkas seperti ini. Maksudnya aku jelasin seminimal mungkin. Jadi semoga kalian paham. Nah, untuk sumber rancangan aktualisasi ini ada 3, teman-teman. Yang pertama, sasaran kinerja pegawai. Yang kedua, inisiatif atau harus diambil karena ada isu, atau harus dianalisa atau karena ada masalah. Terus sumber rancangan aktualisasi ini harus diketahui atau disetujui pimpinan. Jadi teman-teman, usahakan setiap kalau kalian udah ada gagasan atau isu yang terjadi, kalian konfirmasi ke pimpinan kalian untuk diketahui atau disetujui, karena pimpinan kalian yang akan menjadi mentor kalian. Nah, untuk inisiatif atau harus diambil karena ada isu atau harus bisa dianalisa, ini terbagi lagi teman-teman, di mana harus ada unsur aktual atau isu kekinian yang masih diperbincangkan orang saat ini. Yang kedua, ada unsur problematika, di mana kayak apabila tidak diselesaikan masalah ini, masalah atau isu-isu kekinian ini, maka akan semakin luas masalah yang muncul atau semakin banyak lagi masalah yang muncul. Yang ketiga, mengandung unsur kehalayakan. Maksudnya, di mana isu ini membahayakan banyak orang atau berpengaruh terhadap banyak orang. Yang keempat, isu yang kalian angkat atau gagasan yang kalian angkat harus layak
atau pantas ataupun cocok. Nah, cara pembuatan judul rancangan aktualisasi tadi aku udah jelasin. Untuk membuat rancangan aktualisasi habituasi itu, kalian harus muncul dari identifikasi isu dulu. Nah, kalian identifikasi isunya, terus kalian angkat isunya, isu apa yang kalian angkat, terus gimana cara pemecahan isu tersebut, itulah namanya gagasan pemecahan isu atau penyelesaiannya. Misalnya, identifikasi isunya. Belum ada kegiatan rutin di puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien usia di atas 60 tahun dengan hipertensi. Sebenarnya masih banyak masalah yang lain, tapi karena menurut aku pribadi ini adalah yang urgent dan ini yang bisa aku selesaikan selama 30 hari, maka aku angkat yang di atas 60 tahun. Kenapa nggak semua yang hipertensi? Karena yang di atas 60 tahun pun wilayah kerja udah cukup luas dan cukup banyak di atas 60 tahun. Terus, isu yang diangkat adalah yaitu permasalahannya meningkatnya kasus hipertensi. Maksudnya meningkatnya kasus hipertensi, tapi karena yang mau aku ambil ini adalah hanya di atas usia 60 tahun, maka aku ambil adalah belum ada kegiatan rutin puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien usia di atas 60 tahun dengan hipertensi. Nah, solusinya home care pasien hipertensi. Maksudnya aku kunjungan rumah ke rumah-rumah pasien hipertensi yang usia pasiennya di atas 60 tahun. Nah, seperti inilah gambarannya teman-teman, tabel untuk rancangan aktualisasi habituasi. Nanti kalian jelaskan unit kerjanya, isu yang diangkat, gagasannya apa, dan terdiri dari kolom-kolom ini. Untuk kolom 1 nomor 2 kegiatan, 3 tahapan kegiatan, 4 output atau hasil kegiatan, 5 keterkaitan substansi mata pelatihan, 6 kontribusi kegiatan terhadap visi misi, 7 kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Jadi pastikan kalian teman-teman tahu visi misi instansi kalian, apa tujuannya dan apa tata nilainya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah isi dari salah satu kegiatan yang aku lakukan, yaitu merencanakan kegiatan aktualisasi habituasi. Nah, di sini tahapan kegiatannya aku jelasin ada banyak juga. Nah, di mana kita harus membuktikan keterkaitan substansi mata pelatihan. Mata pelatihan nilai-nilai dasar tersebut. Yang tadi aku sebutin salah satunya kayak profesionalisme atau anti korupsi atau etika publik atau komitmen mutu. Jadi, kegiatan yang aku lakukan adalah datang ke puskesmas tepat waktu. Ini membuktikan bahwa aku sendiri melaksanakan nilai-nilai dasar PNS, di mana nilai-nilai dasar yang termasuk adalah anti korupsi, di mana datang tepat waktu sebagai pembuktian bahwa tidak makan gaji buta. Terus etika publik karena menghormati kita sebagai pelayan publik, jadi ikuti aturan yang ada, datang tepat waktu. Terus komitmen mutu, karena di aturannya masuk jam 8 dan saya datang sebelum jam 8 gitu. Nah, kontribusi kegiatan ini adalah visi misi, kaitannya dengan visi misi instansi kalian, dan kontribusi kegiatan terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Inilah tata nilai. Jadi tata nilai yang berkaitan dengan kegiatan ini kalian tampilkan. Gitu. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman, aku bakal share contoh kegiatan rancangan aktualisasi habituasi aku dari awal, dari gagasan atau dari judul sampai ke dari pendahuluan sampai ke penutupan atau kelampirannya. Nanti di video seterusnya, di video selanjutnya setelah ini aku bakal share lagi video seperti itu. Nah, teman-teman, penyusunan dokumen rancangan aktualisasi ini terdiri atas ini. Jadi bab 1 pendahuluan, di mana ada latar belakang, tujuan, manfaat, tempat dan waktu. Jelaskan kondisi idealnya. Maksudnya di sini teman-teman, misalnya yang aku angkat adalah home care pasien hipertensi. Kondisi idealnya adalah harusnya pasien itu terlayani dengan baik dari puskesmas. Namun kondisi saat ini tidak terlayani. Akibatnya kalau tidak ditangani, dijelaskan, akibatnya bisa mengakibatkan komplikasi dari hipertensi, yaitu penyakit jantung atau stroke, atau menambah generasi-generasi baru dengan hipertensi. Nah, jelaskan juga gagasan kalian apa, terus manfaatnya bagi diri sendiri, manfaatnya bagi pasien, manfaatnya bagi instansi, manfaatnya bagi negara. Jadi apa manfaat dari rancangan aktualisasi habituasi yang kalian lakukan. Di bab 2, gambaran umum organisasi dan nilai-nilai profesi ASN. Di sini kalian jelaskan di dalam bab 2 ini visi misi instansi kalian, fungsinya, struktur organisasi, nilai-nilai profesi ASN,
kalian jelaskan di sini tentang gambaran umum puskesmas kalian atau gambaran umum instansi kalian. Dalam bab 3 yaitu daftar rancangan aktualisasi habituasi, di mana kalian jelaskan unit kerja, isu yang diangkat, gagasan pemecahan isu seperti yang di tabel yang sebelum slide ini yang aku tunjukin tadi. Yang ini teman-teman. Ini adalah bab 3. Bab 4 penutup, di sini kalian jelaskan kesimpulan dan saran, dan setelah bab 4 ini ada lampiran, yaitu lampiran kartu kontrol. Di kartu kontrol ini adalah menjelaskan bahwa sebelum kalian di ACC untuk melakukan seminar, kalian sudah konsul ke pembimbing kalian. Nah, ini tergantung pembimbing kalian atau tergantung peraturan dari panitia kegiatan atau tergantung dari Widya Suara. Jadi kalau dari kita, dari pembimbing kita minimalnya 3 kali konsul ke pembimbing baru bisa naik seminar. Gitu teman-teman. Nah, contoh kartu kontrolnya seperti ini. Jadi ini teman-teman kartu kontrolnya. Sebutkan identitas kalian, nomor NDH kalian. Ini sebutkan identitas, NDH kalian, nomor kayak nomor mahasiswa gitu loh, nomor kalian, nomor urut peserta kalian, instansi kalian, tempat aktualisasi, terus nama coachnya. Nah, pertemuan pertamanya kalian ngapain? Misalnya perkenalan, pengajuan isu dan gagasan, terus persetujuan judul, lalu dokumentasikan, terus catat coachnya dan diparaf sama coach. Terus pertemuan keduanya ngapain? Dicatat lagi. Pertemuan ketiganya ngapain sampai di ACC untuk naik seminar. Begitu seterusnya. Nah, teman-teman, setelah kita di ACC oleh pembimbing kita maju untuk seminar rancangan aktualisasi, maka kita buat PowerPoint. Maksimalnya kalau kita itu bisa mempresentasikan tidak boleh lewat dari 15 menit. Dalam artian kalian buat PowerPoint itu harus sesingkat-singkatnya tapi jelas, padat dan jelas, harus tersampaikan tujuan kegiatan kalian gitu teman-teman. Nah, nanti di video selanjutnya aku bakal share gimana cara pembuatan PowerPoint yang bisa singkat, padat dan jelas dan tersampaikan apa tujuannya, dan pembimbing penguji juga memahami apa makna dari gagasan kita. Nanti di video selanjutnya aku bakal share. Untuk itu teman-teman bisa subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan dari video-video yang aku share dan video-video selanjutnya yang bakal aku bagikan. Terima kasih buat waktu kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.